Ngakak buzzer Demokrat kembali pamer prestasi SBY asli minta diledak Tommy Soeharto. Artinya sebetulnya asal pengelolaan pinjaman itu di manage, dikelola dengan baik, saya kira nggak ada masalah. Asal pinjaman utang itu dipakai untuk hal yang produktif, yang memberikan return yang baik kepada negara. Kehidupan masyarakat kita hari ini tidak lebih baik dari dulu, betul? Banyak yang hidupnya semakin sulit, betul? Kita tidak ingin membanding-bandingkan ketika Indonesia dipimpin oleh Presiden SBY dan ketika Partai Demokrat berada dalam pemerintahan nasional. Tetapi faktanya memang demikian, bahwa ketika itu masyarakat Indonesia hidup lebih baik, hidup lebih sejahtera. Melihat backbone dari tingkat kepuasan publik yang tidak tergantikan dari Jokowi adalah pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial yang secara reguler itu diberikan. Itu artinya apa? Sekalipun ada kebijakan-kebijakan politik yang lain dari Jokowi yang tidak populis, itu masih direm, bisa ditahan oleh kebijakan yang sifatnya infrastruktur dan bantuan sosial. Makanya agak sedikit hati-hati mengkritik Jokowi untuk sesuatu hal yang memang dikatakan. Bukankah Raja Mangkrak itu adalah bapakmu Susilo Bambang Yudhoyono? Di era rezim gagal itu terlalu banyak proyek-proyek mangkrak. Banyak buktinya, banyak saksinya seluruh rakyat Indonesia, buktinya Cahaya Hambalang. Dan Demokrat adalah partai koruptor. Banyak kader-kadernya yang menjadi koruptor dan dipenjara. Sepertinya orasi AHY di hadapan ribuan kader Partai Demokrat yang menyinyir pemerintah beberapa waktu yang lalu belum berhasil meyakinkan PKS dan Nasdem untuk mengusungnya sebagai cawapres Anies. Jangankan mau mengusung AHY di media saja, tidak terlihat sama sekali ada respon atau komentar PKS maupun Nasdem terkait orasi putra SBY itu. Artinya apa? Mereka cuek bebe alias gak peduli sama sekali. Lantas apa lagi yang dilakukan oleh para pendukungnya agar AHY diusung sebagai cawapres? Memutar kembali kaset usang atau mengulang kembali hal yang dulu pernah dilakukan yang hasilnya gagal yakin, yakni pamer prestasi SBY. Tentu masih segar diingatan kita bagaimana bagainya AHY dengan Bapak di Rapimnas Partai Demokrat pada 2022 silam. Rakyat merindukan siapa SBY dengan pimpinan dari Demokrat, ujar AHY waktu itu dengan nada seperti tanpa bermasalah. Saudara kandung Ibas tersebut pun memaparkan masyarakat Indonesia semakin sejahtera di bawah kepemimpinan SBY. Pertumbuhan ekonomi meningkat, angka pengangguran menurun, hutang pemerintah menurun, anggaran pendidikan meningkat dan pembangunan infrastruktur dirasakan langsung manfaat oleh masyarakat kecil. Apapun itu klaimnya sah-sah saja, termasuk AHY membanggakan pencapaian bapaknya juga sah-sah saja. Karena kalau bukan SBY, siapa lagi yang mau dia banggakan? Ibas nihil prestasi. Mertuanya Aulia Pohon pernah dipenjara lantaran korupsi. Korupsi ma'aib bukan sebuah kebanggaan. Hanya saja cukup gampang sebenarnya untuk mematahkan klaim AHY tersebut. Tanpa perlu penjelasan panjang lebar, cukup lihat saja perolehan suara Partai Demokrat pada pemilu 2014 silam. Apakah meningkat atau turun? Turun drastis Fergusodari 20,40% menjadi 10,19%. Itu artinya apa? Nyaris setengah pemilih meninggalkan Partai Demokrat. Logikanya kalau SBY memang berprestasi, tentu Partai Demokrat tidak akan tinggalkan oleh pemilih. Yang ada malah pemilihan bertambah. Pengen ketawa tapi takut dimarahi Anissa Pohan. Dan tidak hanya itu saja, Partai Demokrat ditinggalkan pemilih pada pemilu 2019, perolehan suaranya berkurang lagi menjadi 7,77%. Benar-benar klaim yang menyesatkan. Lalu dengan pamer prestasi SBY itu, apakah elektabilitas Partai Demokrat meningkat? Tidak, karena slogan katakan tidak pada korupsi sudah begitu melekat di hati warga plus 62. Begitupun dengan AHY, nasibnya tidak semakin membaik pasca ia membanggakan pencapaian bapaknya tersebut. Terbukti dengan tidak ada satupun partai yang mau mengusungnya sebagai capres atau cawapres selain Partai Demokrat.
Jangan-jangan ada kabar Partai Demokrat yang tidak setuju ketumnya.